Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Semoga hari ini Anda semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada hari ini kita melakukan pembelajaran fisika secara daring, dan pada hari ini kita melakukan pembelajaran pertemuan pertama yang akan membahas materi tentang besaran dan pengukuran. Namun untuk pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi besaran. Oke, Ananda, akan kita masuk ke materinya. Ya, di sini ada namanya besaran dan satuan. Besaran adalah itu sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Lihat di sini kata kuncinya sesuatu yang dapat diukur, berarti itu besaran sesuatu yang dapat diukur, dan satuan pembanding. Kita lihat berdasarkan contoh. Andi mengukur lapangan tenis meja yang panjangnya 274 cm. Nah, dari sini bisa kita lihat yang mana itu besaran dan mana itu satuan. Pertama, kita lihat dulu yang besaran. Tadi besaran itu sesuatu yang dapat diukur. Di sini Andi mengukur apa? Di sini mengukur lapangan tenis meja. Berarti yang mana besaran di sini? Yaitu di sini besaran itu panjangnya. Panjang ini termasuk kategori besaran. Ya, karena dia sesuatu yang dapat diukur. Karena Andi mengukur lapangan tenis meja. Ini dia termasuk kategori besaran. Terus satuannya mana, Pak? Nah, di sini kita lihat lagi. Satuan tadi katanya pembanding dalam suatu pengukuran. Berapa panjangnya? 274 cm. Berarti satuannya di sini itu cm. Oke, berarti kita udah melihat mana besaran dan mana satuannya. Jadi dapat disimpulkan di sini besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur atau sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai atau angka dan mempunyai satuan. Jadi bisa kita simpulkan, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, yang memiliki nilai atau angka, dan mempunyai satuan. Oke, sampai sini paham apa itu besaran dan satuan? Nah, kita lanjut. Besaran berdasarkan satuan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Besaran pokok di sini itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau kita kenal dengan satuan internasional atau SI. Sedangkan besaran turunan itu turunan dari besaran pokok. Kita lihat perbedaannya, mana itu besaran pokok dan mana itu besaran turunan. Di sini ada besaran pokok. Kita bahas besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Mungkin Ananda di waktu SMP sudah belajar itu besaran pokok dan besaran turunan. Jadi sekarang kita mereview kembali atau mengingat kembali lagi 7 macam besaran pokok. Di sini ada panjang yang satuannya meter, kita kasih lambang itu M kecil. Massa kilogram, kita kasih lambang itu kg. Waktu satuannya sekon, kita kasih lambang S kecil. Suhu satuannya Kelvin, lambangnya itu K besar.
kuat arus, satuannya ampere, kita kasih lambang satuannya A besar. Jumlah molekul zat, satuannya mol, lambang satuan jumlah molekul zat juga sama juga mol. Intensitas cahaya candela, lambang satuannya CD. Jadi ini 7 macam besaran pokok. Tapi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dari nomor 1 sampai nomor 5, panjang, massa, waktu, suhu, dan kuat arus. Udah, itu yang termasuk besaran pokok. Sekarang besaran turunan. Tadi berdasarkan pengertian tadi itu besaran turunan itu adalah turunan dari besaran pokok. Berarti tidak termasuk besaran pokok ya. Ya, sekarang kita akan bahas pertama itu kecepatan. Di besaran turunan ada namanya kecepatan. Untuk kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Untuk satuan jarak itu meter karena dia termasuk panjang ya, panjang. Jadi dia mengukur tapi panjang. Jadi untuk satuan jarak itu meter dan satuan waktu itu adalah second. Jadi dapat disimpulkan untuk kecepatan satuannya itu meter per second. Nah, terus yang kedua percepatan. Percepatan ini itu kecepatan dibagi waktu. Tadi kita udah tahu satuan kecepatan kan meter per sekon, ya udah kita masukkan ke sini lagi. Meter per sekon, sedangkan waktu itu S. Dan dapat satuan percepatan itu meter per sekon pangkat 2. Udah, sampai sini paham? Sebenarnya di besaran turunan ini masih banyak lagi. Ada gaya, ada tekanan, ada usaha. Ya, tapi yang kita bahas 2 ini aja dulu. Next, selanjutnya tadi besaran, sekarang kita masuk ke dimensi. Di SMP mungkin Ananda tidak ada belajar dimensi, tapi untuk tingkatan SMA, SMK, dan madrasah aliyah itu kita belajar tentang dimensi. Dimensi di sini adalah simbol suatu besaran. Simbol suatu besaran. Yang kita akan bahas di sini itu dimensi dari besaran pokok. Tadi besaran pokok ada 7 ya, panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Untuk satuan panjang meter, massa kilogram, waktu second, kuat arus ampere, ini simbolnya M kecil, Kg, second, ampere, K, mol, Cd. Nah ini untuk satuan. Sedangkan untuk dimensi panjang itu L besar. Bisa kita lihat perbedaannya, untuk satuan itu kurungnya seperti ini. Sedangkan untuk dimensi dia pakai tanda siku kurungnya. Jadi itu yang membedakan antara satuan dari besaran pokok dan dimensi dari besaran pokok. Ya, ini jelas bedanya. Jadi nanti Ananda jangan disamakan. Pakai kurungnya seperti ini untuk dimensi, karena dia udah ada ketetapannya. Untuk dimensi kurungnya kurung siku seperti ini. Nah, panjang dimensinya L besar, massa dimensinya M besar, waktu dimensinya T besar, kuat arus dimensinya I besar, suhu dimensinya theta, jumlah zat dimensinya N, intensitas dimensinya J. Jadi ini dimensi untuk besaran pokok. Oke. Di sini ada contoh soal, tentukan dimensi besaran di bawah ini. Tadi Pak bilang yang tidak termasuk besaran pokok tadi ada kecepatan dan percepatan. Berarti di sini kita akan mencari dimensi dari besaran turunan. Oke, yang pertama kita membahas tentang kecepatan. Tadi udah dapat rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu dan juga udah dapat satuannya meter per sekon. Sekarang kita untuk mencari dimensinya. Tadi dimensi panjang L besar. Tadi kan panjang satuannya meter dan dimensi panjang itu L besar. Nah, sedangkan di sini waktu, waktu satuannya T, second kita lihat waktu dimensinya T,
besar. Berarti dapat disimpulkan untuk dimensi dari kecepatan L per T. Sampai sini pun boleh juga, dan sampai sini pun boleh juga Anda buat. L kali T min 1, karena dia ini pindah ke atas. Ini untuk dimensi besaran. Dimensi besaran turunan yang itu kecepatan. Ini ya, yang kecepatan ya. Terus kita masuk yang kedua, itu percepatan. Kecepatan dibagi waktu. Tadi kita udah mencari juga. Untuk satuan dari percepatan meter per second pangkat 2. Sekarang kita masukkan lagi dimensinya tadi. Dimensi meter tadi apa? L besar. Dimensi waktu second itu T besar. Ya udah, karena di sini pangkat 2, kita masukin di sini T pangkat 2. Jadi dapat L sama dengan M meter per second pangkat 2 sama dengan L per T pangkat 2. Kita permudahkan lagi, ini naik ke atas, L T min 2. Berarti dimensi untuk percepatan LT min 2. Oke, Ananda. Nanti ada tugas untuk Ananda mencari dimensi besaran turunan yang lain. Nanti di akhir slide ini ada tugas untuk Ananda. Nah, dimensi udah selesai, kita langsung masuk konversi satuan. Nah, di sini kita mengulang kembali lagi. Di sini kita juga akan membahas konversi satuan. Masih ingat kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau dia turun ke bawah dikali 10. Kalau dia naik ke atas dibagi 10. Nah, di sini udah jelas perbedaannya. Kalau misalnya dia 1 km berapa meter? Ya. Di sini nah, 1 km ya, kalau misalnya dia 1 km berapa meter, berarti kita kalikan aja berapa kali dia turun. 3 kali 10, 100, 1000. Berarti 1 km itu sama dengan 1000 meter. Begitu juga, 1000 meter berapa kilometer? Ya udah, kita bagi aja. 1000 berarti dia naik ke atas. Kalau naik dibagi 10. Kita hitung. Berarti 1 kilometer. Di sini kita di konversi satuan ini kita hanya mengingat kembali dan mereview kembali pelajaran di SMP. Dan juga di SD juga ada nih rasa bapak nih, konversi satuan. Sudah ada membahas ini. Oke ya. Nah, di sini konversi satuan udah selesai. Nah, di sini ada tugas. Ini tugas pertemuan pertama kita ya. Nanti Ananda buat di buku dan kirimnya itu lewat Gmail Bapak. Nanti akan Bapak kasih tahu di grup WA untuk pengumpulannya. Ini ada tugas dan Ananda buat di buku tersebut. Dan untuk materi terserah mau Ananda catat atau tidak, itu terserah Ananda. Oke ya. Oke. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang pengukuran. Oke Ananda, terima kasih sebelumnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.